Di sebuah desa yang tenang, di tengah hamparan sawah hijau dan udara yang sejuk, hiduplah sekelompok lansia yang penuh semangat. Mereka adalah para individu yang membuktikan bahwa usia senja bukanlah akhir dari segalanya, melainkan babak baru yang penuh makna dan kebahagiaan. Kisah ini dimulai dengan gambaran pagi hari, di mana mentari pagi menyapa dengan kehangatan, dan kicauan burung menjadi melodi pembuka hari. Para lansia, dengan senyum di wajah mereka yang berkerut, mulai beraktivitas. Ada yang sedang melakukan senam ringan di halaman, dipandu oleh seorang terapis muda yang sabar. Gerakan-gerakan lembut itu bukan hanya melatih fisik, tetapi juga membangkitkan semangat dan keceriaan. Di dapur, aroma masakan sehat mulai tercium, menggoda selera. Seorang koki berpengalaman, yang juga seorang lansia, dengan cekatan menyiapkan sarapan bergizi yang kaya serat dan vitamin. Ia percaya bahwa makanan adalah obat, dan setiap hidangan yang disajikan adalah wujud kasih sayang. Meja makan dipenuhi dengan tawa dan obrolan ringan. Mereka saling berbagi cerita, mengenang masa lalu, dan merencanakan kegiatan hari itu. Kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Mereka adalah sebuah keluarga besar yang saling mendukung dan menguatkan. Siang hari tiba, dan berbagai kegiatan edukatif serta rekreatif diselenggarakan. Ada kelas melukis di mana Tanggen-Tanggen, yang dulunya sibuk bekerja kini dengan lincah, menciptakan karya seni yang indah. Ada pula sesi bercerita, di mana pengalaman hidup yang kaya dibagikan, menjadi pelajaran berharga bagi semua. Beberapa lansia memilih untuk menghabiskan waktu di taman, merawat tanaman obat yang mereka tanam sendiri. Mereka percaya bahwa berinteraksi dengan alam dapat menenangkan jiwa dan menyembuhkan raga. Sore hari biasanya diisi dengan kegiatan keagamaan atau meditasi, memberikan ketenangan batin dan memperkuat spiritualitas. Malam hari, sebelum tidur, mereka berkumpul untuk minum teh hangat dan mendengarkan musik klasik yang menenangkan. Suasana damai ini menjadi penutup hari yang sempurna, mempersiapkan mereka untuk tidur nyenyak dan bangun dengan semangat baru. Keesokan harinya, ini bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi sebuah filosofi hidup, sebuah bukti bahwa usia tidak harus menjadi penghalang untuk terus belajar, berkarya, dan menikmati setiap momen kehidupan. Ini adalah kisah tentang bagaimana perawatan yang tepat, lingkungan yang mendukung, dan semangat kebersamaan dapat mengubah usia senja menjadi masa keemasan yang penuh makna. Namun, di balik gambaran ideal kehidupan para lansia, terdapat berbagai permasalahan umum yang seringkali mereka hadapi. Salah satu masalah terbesar adalah isolasi sosial dan kesepian. Banyak lansia yang hidup sendiri, jauh dari keluarga, atau telah kehilangan pasangan hidup mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup. Secara keseluruhan, mereka merasa tidak lagi relevan, tidak dibutuhkan, dan terpinggirkan dari masyarakat. Kurangnya interaksi sosial juga dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif, karena otak tidak lagi distimulasi secara aktif. Selain itu, masalah kesehatan fisik juga menjadi perhatian utama. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan osteoporosis seringkali menyerang di usia senja. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, terutama di daerah pedesaan, masih menjadi tantangan. Biaya pengobatan yang mahal, kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam geriatri, dan fasilitas yang tidak ramah lansia seringkali menjadi hambatan. Banyak lansia yang tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, sehingga kondisi kesehatan mereka semakin memburuk. Permasalahan lain adalah penurunan fungsi kognitif, seperti demensia dan Alzheimer. Penyakit-penyakit ini tidak hanya memengaruhi ingatan, tetapi juga kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Keluarga seringkali tidak siap menghadapi tantangan ini, dan kurangnya pemahaman tentang penyakit tersebut dapat menyebabkan frustrasi dan stres. Perawatan bagi lansia dengan demensia membutuhkan kesabaran, pengetahuan khusus, dan dukungan yang berkelanjutan. Aspek finansial juga tidak bisa diabaikan. Banyak lansia yang tidak memiliki tabungan pensiun yang cukup atau bergantung pada bantuan. Keterbatasan finansial ini dapat memengaruhi akses mereka terhadap makanan bergizi, obat-obatan, dan perawatan kesehatan. Mereka mungkin terpaksa menghemat, bahkan untuk kebutuhan dasar, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Terakhir, stigma dan diskriminasi usia juga menjadi masalah serius. Masyarakat seringkali memandang lansia sebagai beban, tidak produktif, atau lemah. Pandangan ini dapat merampas harga diri mereka dan menghambat partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi.
kurangnya kebijakan yang mendukung lansia, serta lingkungan yang tidak ramah lansia misalnya, transportasi umum yang sulit diakses atau bangunan tanpa fasilitas ramah lansia, semakin memperparah kondisi ini. Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa upaya kolektif dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa lansia dapat menjalani hidup yang bermartabat dan berkualitas. Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lansia, penting untuk membahas secara mendalam bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan dan sistem yang mendukung mereka. Pertama, mari kita bahas tentang pentingnya aktivitas fisik. Tubuh lansia memang mengalami penurunan fungsi, tetapi bukan berarti mereka harus berhenti bergerak. Justru, aktivitas fisik yang teratur dan sesuai dengan kemampuan sangat krusial untuk menjaga kekuatan otot, kelenturan sendi, dan keseimbangan. Senam ringan, jalan kaki santai, yoga, atau tai chi adalah beberapa contoh kegiatan yang sangat dianjurkan. Aktivitas ini tidak hanya bermanfaat untuk fisik, tetapi juga dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi risiko depresi. Sebuah studi menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami penurunan kognitif. Selanjutnya, nutrisi memegang peranan vital. Pola makan seimbang dan bergizi adalah fondasi kesehatan di usia senja. Kebutuhan nutrisi lansia mungkin berbeda dari usia muda. Mereka membutuhkan lebih banyak protein untuk menjaga massa otot, kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang, serta serat untuk pencernaan yang lancar. Penting untuk mengurangi asupan makanan olahan, gula, dan lemak jenuh. Sebaliknya, perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan sumber protein tanpa lemak. Hidrasi yang cukup juga seringkali terabaikan, padahal sangat penting untuk fungsi organ tubuh. Minum air putih yang cukup sepanjang hari adalah kebiasaan sederhana yang membawa dampak besar. Aspek kesehatan, mental, dan sosial juga tidak kalah penting. Untuk mengatasi isolasi sosial, perlu adanya program-program komunitas yang melibatkan lansia, klub buku, kelompok hobi, kegiatan sukarela, atau sekadar pertemuan rutin untuk minum teh, dapat menjadi wadah bagi mereka untuk berinteraksi dan merasa. Teknologi juga dapat dimanfaatkan, misalnya dengan mengajarkan lansia cara menggunakan video call untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Dukungan psikologis, seperti konseling atau terapi kelompok, juga dapat membantu lansia mengatasi masalah emosional dan stres. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana lansia merasa dihargai dan memiliki tujuan hidup. Pembahasan mengenai perawatan kesehatan juga harus komprehensif. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah suatu keharusan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan dan mencegah komplikasi. Vaksinasi, seperti vaksin flu dan pneumonia, juga sangat dianjurkan untuk melindungi lansia dari penyakit infeksi. Penting bagi keluarga untuk memahami obat-obatan yang dikonsumsi lansia, termasuk dosis dan efek sampingnya. Edukasi tentang penyakit kronis dan cara mengelolanya juga sangat dibutuhkan, baik bagi lansia maupun bagi keluarga mereka. Sistem rujukan yang efektif antara layanan kesehatan primer dan spesialis geriatri juga perlu ditingkatkan. Mengenai penurunan fungsi kognitif, pencegahan dan penanganan dini adalah kunci. Stimulasi kognitif melalui permainan otak, membaca, atau mempelajari hal baru dapat membantu menjaga ketajaman pikiran. Lingkungan yang aman dan terstruktur juga penting bagi lansia dengan demensia. Keluarga perlu mendapatkan pelatihan tentang cara merawat lansia dengan demensia, termasuk strategi komunikasi dan manajemen perilaku. Dukungan dari komunitas dan organisasi yang berfokus pada demensia juga sangat membantu. Terakhir, pembahasan tentang lingkungan yang ramah lansia. Kota-kota perlu merancang ruang publik yang mudah diakses, seperti trotoar yang rata, transportasi umum yang nyaman, dan fasilitas umum dengan toilet yang ramah lansia. Kebijakan yang mendukung lansia, seperti program pensiun yang memadai, diskon khusus, dan perlindungan hukum dari penipuan, juga harus diperkuat. Pendidikan masyarakat untuk menghilangkan stigma usia dan mempromosikan penghargaan terhadap lansia juga sangat penting. Dengan demikian, lansia dapat hidup dengan martabat dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Semua elemen ini saling terkait dan membentuk sebuah ekosistem yang mendukung kesejahteraan lansia secara holistik. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah dibahas, diperlukan solusi dan saran yang terstruktur dan dapat diterapkan. Pertama, untuk mengatasi isolasi sosial, disarankan untuk mengembangkan lebih banyak pusat komunitas lansia. Pusat-pusat ini harus menjadi tempat di mana lansia dapat berkumpul, berinteraksi,
dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Program-program yang dapat diselenggarakan meliputi kelas memasak, lokakarya kerajinan tangan, kelompok diskusi, acara-acara sosial. Penting juga untuk mendorong program mentor lansia, di mana lansia yang lebih aktif dapat membimbing dan mendukung lansia lain yang mungkin lebih pasif atau kesepian. Teknologi dapat dimanfaatkan dengan mengadakan kelas literasi digital khusus lansia, mengajarkan mereka cara menggunakan media sosial atau aplikasi video call untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman, terkait dengan kesehatan fisik. Dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan geriatri. Ini bisa dilakukan dengan menambah jumlah dokter dan perawat yang memiliki spesialisasi dalam perawatan lansia, serta menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis yang sudah ada. Klinik keliling yang menjangkau daerah-daerah terpencil juga bisa menjadi solusi untuk memastikan lansia mendapatkan pemeriksaan rutin dan obat-obatan yang dibutuhkan. Program screening kesehatan gratis untuk penyakit-penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi harus digalakkan. Selain itu, promosi gaya hidup sehat melalui kampanye edukasi yang mudah dipahami oleh lansia dan keluarga. Mereka sangat penting. Ini termasuk panduan nutrisi, rekomendasi aktivitas fisik yang aman, dan pentingnya tidur yang cukup untuk masalah penurunan fungsi kognitif. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkenalkan program stimulasi otak secara teratur. Ini bisa berupa permainan papan, teka-teki silang, membaca buku, atau bahkan mempelajari bahasa baru. Keluarga harus didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini bersama lansia. Pembentukan kelompok dukungan bagi keluarga yang merawat lansia dengan demensia juga sangat penting agar mereka dapat berbagi pengalaman, mendapatkan informasi, dan mengurangi beban emosional. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau pelatihan gratis bagi caregiver keluarga. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang pencegahan dan pengobatan demensia perlu didukung untuk menemukan solusi jangka panjang. Dalam hal aspek finansial, pemerintah perlu meninjau kembali dan memperkuat program jaminan sosial dan pensiun untuk lansia. Ini termasuk memastikan bahwa jumlah pensiun mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Selain itu, program pelatihan keterampilan yang disesuaikan untuk lansia dapat membantu mereka tetap produktif dan menghasilkan pendapatan tambahan jika mereka menginginkannya. Misalnya, pelatihan kerajinan tangan, bercocok tanam skala kecil, atau jasa konsultasi berdasarkan pengalaman mereka. Lembaga keuangan juga dapat mengembangkan produk-produk keuangan yang ramah lansia, seperti pinjaman mikro dengan bunga rendah atau program tabungan khusus. Edukasi finansial juga penting untuk membantu lansia mengelola keuangan mereka dengan bijak. Terakhir, untuk mengatasi stigma dan diskriminasi usia, diperlukan perubahan paradigma dalam masyarakat. Kampanye kesadaran publik yang menyoroti kontribusi lansia dan pentingnya menghargai mereka harus digalakkan. Media massa memiliki peran besar dalam menampilkan citra lansia yang positif dan aktif. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendorong inklusi lansia di tempat kerja dan dalam kegiatan sosial. Misalnya, insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan lansia atau program sukarela yang melibatkan lansia. Pembangunan infrastruktur yang ramah lansia, seperti jalur pejalan kaki yang aman, kursi roda yang dapat diakses, dan fasilitas umum dengan pegangan tangan, harus menjadi prioritas dalam perencanaan kota. Dengan menerapkan solusi dan saran ini secara komprehensif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan mendukung bagi semua lansia. Dari pembahasan yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa menjaga kualitas hidup di usia senja adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan pemerintah. Usia senja bukanlah akhir dari produktivitas atau kebahagiaan, melainkan sebuah fase kehidupan yang dapat dijalani dengan penuh makna jika didukung oleh lingkungan yang tepat dan perhatian yang memadai. Permasalahan seperti isolasi sosial, tantangan, kesehatan fisik, penurunan fungsi kognitif, keterbatasan finansial, dan stigma usia adalah hambatan nyata yang seringkali dihadapi oleh para lansia. Namun, setiap permasalahan ini memiliki solusi yang dapat diterapkan, asalkan ada kemauan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Pentingnya aktivitas fisik yang teratur, nutrisi yang seimbang, dan stimulasi mental yang berkelanjutan tidak dapat diremehkan. Ketiga pilar ini adalah fondasi bagi kesehatan fisik dan mental yang optimal di usia senja. Lebih dari itu, dukungan sosial dan interaksi komunitas memegang peranan krusial dalam memerangi kesepian
dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Lansia perlu merasa terhubung, dihargai, dan memiliki tujuan dalam hidup mereka. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk perawatan geriatri yang spesifik, pemeriksaan rutin dan manajemen penyakit kronis, adalah hak setiap lansia. Pemerintah dan penyedia layanan kesehatan harus memastikan bahwa layanan ini mudah diakses dan terjangkau. Selain itu, dukungan finansial yang memadai melalui program pensiun dan kesempatan untuk tetap produktif juga sangat penting untuk memastikan kemandirian dan martabat lansia. Terakhir, perubahan budaya dan penghapusan stigma usia adalah langkah fundamental. Masyarakat harus mulai memandang lansia sebagai sumber kebijaksanaan, pengalaman, dan kontribusi yang berharga, bukan sebagai beban. Dengan menciptakan lingkungan yang ramah lansia, baik secara fisik maupun sosial, kita dapat memberdayakan mereka untuk menjalani kehidupan yang aktif, sehat, dan bahagia. Kesimpulannya, perjalanan menuju usia senja yang berkualitas adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan perencanaan, perhatian, dan kasih sayang. Mari kita bersama-sama membangun masa depan, di mana setiap lansia dapat menikmati babak keemasan hidup mereka dengan penuh sukacita dan martabat. Demikianlah kisah dan pembahasan kita mengenai pentingnya menjaga kualitas hidup di usia senja. Semoga naskah ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua, baik bagi para lansia itu sendiri, keluarga yang merawat mereka, maupun masyarakat luas. Ingatlah, usia hanyalah angka. Semangat, kebahagiaan, dan keinginan untuk terus belajar serta berkarya tidak mengenal batasan usia. Kami percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, berbagi, dan menikmati indahnya kehidupan. Kami berharap melalui channel YouTube Rumah Sehat Lansia ini, kita dapat terus menyebarkan informasi yang bermanfaat, tips-tips praktis, dan kisah-kisah inspiratif yang dapat membantu para lansia dan keluarga mereka. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana para lansia merasa dicintai, dihargai, dan memiliki peran aktif dalam masyarakat. Jangan biarkan kesepian merenggut kebahagiaan mereka. Jangan biarkan penyakit membatasi gerak mereka. Dan jangan biarkan stigma menghalangi potensi mereka. Setiap kerutan di wajah adalah peta perjalanan hidup yang penuh pengalaman. Setiap hidup adalah tanda kebijaksanaan yang telah terakumulasi. Mereka adalah pahlawan yang telah membangun fondasi bagi generasi kita saat ini. Sudah saatnya kita membalas budi dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang layak mereka dapatkan. Mari kita jadikan usia senja sebagai masa keemasan yang penuh tawa, kehangatan, dan kedamaian. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman dan saran, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Kami sangat senang untuk berinteraksi dengan Anda dan belajar dari setiap cerita yang dibagikan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like jika Anda merasa video ini bermanfaat, agar kami dapat terus menghadirkan konten-konten berkualitas lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga Anda, terutama bagi mereka yang memiliki lansia di sekitar mereka. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Rumah Sehat Lansia. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Mari kita terus bergerak, terus belajar, dan terus menebarkan kebaikan tanpa memandang usia. Karena sejatinya, hidup adalah anugerah yang harus dinikmati setiap detiknya, di setiap fase kehidupan.